tadi kan Bang Eki nyinggung evaluasi. Pengwil mengevaluasi kinerja PP. Dalam artian sejauh mana pelaksanaan program-program amanah Kongres. Iya. Ini kan tadi terbalik. Nah, kalau dari kacamata Bang Eki, kedudukan PP, Pengwil dengan Pemda itu seperti apa sih? Apakah maksudnya hierarki gimana? Apakah PP, Pengwil, Pemda ini satu komando atau bagaimana? Iya, kalau kita kan bukan sistem komando, kita ini kan bukan militer ya. Jadi kemandirian dan jelas kok tentang kewenangan bertindak, terus tata cara pemilihan baik itu ketua umum, ketua Pengwil, ketua Pengda itu dia kan dipilih secara langsung oleh anggota ya. Dia adalah pemegang mandat ya kan. Nah, mandat anggota. Jadi secara hierarki betul di pasal 10 itu tentang alat perlengkapan organisasi mulai dari anggota, pengurus, kemudian DKP dan Mahkamah Perkumpulan gitu ya. Nah, ada PP, Pengwil dan Pengda. Nah, tetapi ada di sini yang ya perlu disempurnakan dan dikonkretkan ya tentang peran dari masing-masing. Jadi kalau kita misalnya melihat di pasal 23 anggaran rumah tangga yang berkaitan dengan Konverwil ya. Ya. Di Konverwil itu dan ini beberapa kali selalu terjadi ya, terutama yang saya pernah ikut itu di Jawa Barat ya. Peserta Konverwil itu ya, pertama anggota ya. Aktif. Ya. Aktif ya. Di Pengwil tersebut kan. Nah, ya. Terus anggota luar biasa. ALB. Ya. Kemudian pengurus wilayah. Dewan Kehormatan Wilayah. Pengurus daerah ya. Nah, dan DKD. Di situ tidak disebutkan unsur peserta itu adalah pengurus pusat. Kenapa? Lah, memang di anggaran rumah tangga itu jelas kok di situ disebutkan tidak ada pengurus pusat. Jadi pengurus pusat itu bukan unsur di unsur peserta di Konverwil. Sehingga pengurus pusat itu tidak bisa intervensi. Pengurus pusat itu bahkan setelah acara seremonial ya dibuka mulai dari pleno pertama ya yang dipimpin oleh presidium, pengurus pusat sudah tidak boleh ada di dalam ruangan. Hanya di seremonial aja? Ya, hanya di seremonial. Ya. Bahkan ketika terjadi ada permasalahan ya, perbedaan di Gorontalo kalau saya tidak salah gitu kan, PPINI itu diminta untuk hadir di dalam Konverwil, baru boleh masuk. Di Jawa Barat ya, nah kalau saya tidak salah itu salah seorang Dewan Kehormatan Pusat yang periode yang sudah expired ini itu pernah diusir dari ruangan Konverwil Jawa Barat ya, karena PP dia menamakan diri, dia mengatasnamakan saya pengurus pusat. Coba saudara lihat di ART pasal 23 ayat 6, ada tidak di situ unsur pengurus pusat sebagai peserta atau peninjau? Nah, kalau di kita itu kan belum ada ya. Kalau di organisasi lain itu ada peserta, ada peninjau gitu kan. Nah, kalau di kita peserta dan di Konverwil itu PP tidak termasuk unsur peserta, sehingga dia tidak bisa. Berarti Pengwil itu bukan tunjukan dari PP dong, saya. Ketua Pengwil itu ya dipilih oleh anggota di wilayahnya masing-masing. Jadi berlaku juga untuk Pengda? Iya, begitu juga. Nah, pada saat Konverda, misalnya nih, saya pengurus di DKI Jakarta, ini misalnya ya, di zaman Herdi Mansah ya. Nah, terus Konverda, saya notaris di Jakarta Utara, anggota Pengda INI Jakarta Utara. Ada Konverda di Jakarta Selatan. Ya, kalau mengikuti aturannya itu, ya saya hanya bisa mengikuti Kang Herdi ya, hanya di acara seremonial. Pada ketika mereka sudah mulai Konverda, itu tidak boleh masuk, karena tidak ada unsur. Harus keluar. Harus keluar. Nah, kalau begitu, Kongres, Konverwil, Konverda nggak bisa bersamaan dong?
Oh tidak, waktunya kan berbeda-beda ya. Jadi Kongres itu 3 tahun dan Konferensi juga 3 tahun. iya semua 3 tahun dan penyelenggaraan Konferwil itu kan setelah Kongres itu dilaksanakan 3 bulan ya masa konsolidasi itu. Jika tidak terlaksana dalam waktu jarang sekali 3 bulan bisa selesai untuk datang ke 33 Pengwil ya. Nah itu ada toleransi 2 bulan ya. 5 bulan lah. Ya 5 bulan. Nah, walaupun di dalam pelaksanaannya banyak juga yang lewat dari masa itu. Jadi 6 bulan gitu kan kalau di periode 2016 itu bulan Mei Kongres baru berakhir itu Konferwil terakhir di zaman saya itu dulu tahun 2016 bulan Desember kalau saya tidak salah Maluku Utara ya Maluku Utara. Jadi Mei April, Mei ya, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Udah di bulan yang ke-7. Ya kan? Nah, jadi yang seharusnya kalau lewat 3 bulan kemudian toleransi 2 bulan setelah itu PP bisa mengangkat PLT. Ini maksudnya ya supaya konsolidasi roda organisasi ya mekanisme itu tetap berjalan supaya tidak terjadi kekosongan di dalam kepemimpinan di organisasi. Menunjuk apa tadi? Apa? Menunjuk apa? PLT ya. PLT. Ya. Berarti diatur. Ya, jadi kalau misalnya di yang seharusnya 3 bulan harus melaksanakan Konferwil ya setelah Kongres gitu kan tidak terlaksana, nah kemudian diberikan toleransi 2 bulan ya. Nah itu kalau tidak ada kewenangan menunjuk itu ya yang dimaksud adalah pelaksana Konferwil. Iya, hanya untuk menyelenggarakan Konferwil Loop ya kan? Iya dong, karena kan sudah selesai kan periodenya sudah berakhir ya kan. Nah, jadi ya beberapa daerah kalau IPAT itu saya kira udah DKI Jakarta ya yang sampai saat ini belum Konferwil Loop ya. Jadi Pengwilnya gitu kan. Ya. Kalau IPAT nih Jakarta. Tahu pasti. Bang balik lagi. Periodisasi. Berarti kalau PP 3 tahun, Pengwil 3 tahun, Pengda 3 tahun, apakah waktunya bersama? Tapi kalau tadi mendapat penjelasan Bang Eki, setelah 6 bulan, berarti kalau PP berakhir, Konferwil belum Pengwil belum berakhir dong berarti? Ya, jadi kalau PP ini kan sudah yang sekarang ya, kalau contoh kasusnya sekarang, ini kan sudah berakhir. Mei. Ya, sudah berakhir. Nah, terus Pengwilnya itu otomatis juga amanah yang dia terima sesuai Konferwil yang dia laksanakan itu kan tetap dinyatakan 3 tahun ya kan. Nah makanya mekanismenya itu harus diangkat sebagai pelaksana tugas ketua Pengwil. Makanya 3 prioritas yang menjadi sukses organisasi itu salah satunya adalah taat periodisasi organisasi. Ya.